Halo brosis, kali ini kita akan membahas sebuah film tentang bencana kekeringan di mana air menjadi sangat langka dan tak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan beberapa orang di antara mereka rela melakukan kejahatan hanya demi mendapatkan sedikit air. Namun di sisi lain, seorang ayah dari keluarga miskin ini tak pernah berhenti berusaha untuk mendapatkan air agar ia bisa mengubah tanah gersang yang ia miliki menjadi lahan yang sangat subur sehingga ia bisa menghidupi keluarganya tersebut. Lalu, apakah sang ayah bisa mewujudkan mimpinya itu? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang remaja bernama Jeremy Hall menceritakan tentang bencana kekeringan yang telah melanda banyak tempat, termasuk tempat yang saat ini ia tinggali. Dulu sebelum ia lahir, tempat itu merupakan tempat yang sangat subur dan banyak ditumbuhi tanaman seperti gandum, sayur-sayuran, dan lain-lain. Namun sejak bencana kekeringan terjadi, orang-orang pun mulai meninggalkan tempat itu dan mencari tempat lain untuk keberlangsungan hidup mereka. Meski begitu, ayah Jerome yang bernama Ernest yakin bahwa suatu saat tanah yang mereka tinggali saat ini akan kembali subur, sehingga ia memutuskan untuk tidak meninggalkan tempat tersebut. Suatu hari Ernest tak sengaja memergoki dua orang pencuri yang mencoba membobol tempat penyimpanan pompa air miliknya. Tetapi karena kedua orang itu melawan dan hendak menembak Ernest, ia pun terpaksa menembak mereka berdua dengan senjata shotgun miliknya. Setelah selesai menguburkan kedua pencuri itu, Ernest mencoba menyalakan pompa air yang ada di dalam sana, tetapi tampaknya sumur yang ada di bawahnya telah mengering, sehingga mereka tak bisa mendapatkan air sedikit pun. Kemudian mereka berdua pergi menuju ke pegunungan dengan membawa beberapa persediaan untuk diberikan pada para pekerja pemerintahan yang saat itu sedang melakukan proyek pembangunan saluran air. Dengan membantu memberikan persediaan, Ernest berharap agar para pekerja itu mau mengalirkan saluran air ke tanah miliknya karena ia sangat yakin bahwa tanah itu masih subur dan hanya membutuhkan air saja. Sayangnya ketika mereka hendak kembali, keledai yang mereka bawa tiba-tiba saja terjatuh sehingga membuat kakinya patah. Dan bisa berjalan lagi, melihat hal itu Ernest pun tak punya pilihan lain selain menembaknya untuk mencegah keledai itu menyakiti dirinya sendiri. Meski tahu mereka akan kesusahan tanpa adanya keledai itu, Ernest pun mencoba menghibur Jerome bahwa mereka pasti bisa mendapatkan keledai lain untuk membantu pekerjaan mereka. Namun meski Ernest berkata seperti itu, Jerome sadar bahwa keluarganya hanyalah keluarga miskin yang tinggal di sebuah rumah kecil yang terletak di tengah-tengah tanah gersang. Bahkan mereka pun juga kesusahan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Mary, kakak perempuan Jerome, tampaknya sedikit kecewa dengan ayahnya sendiri karena ia tak kunjung mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Keesokan harinya, Ernest dan Jerome pergi ke tempat pelelangan untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan mereka. Lalu mereka pun menemukan sebuah robot yang mau mengangkut barang-barang, sehingga mereka berdua mengikuti pelelangan robot tersebut dan memenangkan pelelangan itu dari seseorang bernama Flame yang tak lain adalah pacarnya si Mary. Dengan menggunakan uang hasil ngutang di bank, Ernest mampu membayar robot tersebut serta membayar biaya perawatan istrinya yang mengalami kelumpuhan setelah terlibat dalam sebuah kecelakaan. Setelah mereka berdua kembali, Ernest sempat mampir ke sebuah pom bensin untuk membeli beberapa persediaan bensin. Entah karena haus atau hanya penasaran, Ernest bahkan sempat meminum sedikit bensin yang tersisa itu. Saat Ernest melihat seorang anak perempuan bernama Zeus yang sedang menggendong bayinya, ia pun memberikan sedikit air miliknya karena Ernest merupakan seorang pria baik yang tak bisa meninggalkan mereka kehausan begitu saja. Lalu ketika mereka baru saja sampai di rumah, tiba-tiba Flame datang dengan menggunakan motornya dan berniat untuk meminjam robot yang baru saja dibeli oleh Ernest. Tampaknya Flame sangat membutuhkan robot itu karena ia pun rela membayar uang sewa agar Ernest mau meminjamkan robot tersebut.
Namun meski begitu, Ernest tak mau meminjamkan robot miliknya karena ia tak percaya dengan Flame, sehingga Flame pun terpaksa pergi begitu saja. Keesokan harinya, seperti biasa, Ernest dan Jerome kembali mengantarkan beberapa persediaan dengan menggunakan robot mereka yang baru. Setelah itu, mereka pun pergi untuk memeriksa air di dalam sumur, tetapi tampaknya di sana sudah tidak ada air yang tersisa, sehingga Ernest pun terpaksa membiarkannya terbuka sambil berharap bahwa hujan akan turun tahun ini. Karena Jerome merupakan anak yang berbakti dan mau membantu Ernest dalam melakukan banyak hal. Ernest pun menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan anak perempuan yang seumuran dengannya, namun ketika ia pergi ke perbatasan. Awalnya Jerome tak tertarik dengan hal itu, tetapi pada akhirnya ia pun menanyakan pada ayahnya tentang wajah dari perempuan tersebut. Saat mereka kembali ke rumah, mereka sempat berpapasan dengan Flame, yang mana hal itu menandakan bahwa Flame baru saja menemui Mary. Meskipun memarahi Mary karena tampaknya Ernest sangat tidak suka dengan sikap dan kepribadian Flame, sehingga membuat Mary marah dan mengatakan bahwa ia benci dengan ayahnya tersebut. Keesokan harinya, Ernest dan Jerome sangat terkejut ketika mereka tahu bahwa seseorang telah membobol dan berhasil mencuri robot mereka. Ernest pun segera pergi menuju tempat Flame, tetapi tampaknya Flame sudah tidak ada di sana lagi, dan mengatakan bahwa Flame pergi membawa mobilnya menuju ke pegunungan tempat para pekerja itu berada. Mendengar hal itu, Ernest pun mencoba mencari Flame menuju pegunungan. Tetapi entah mengapa, sepertinya para pekerja itu sedang mencari seseorang, dan tanpa disadari tiba-tiba seseorang memukul Ernest hingga ia pingsan. Ketika Ernest baru sadar dari pingsannya, Caleb, salah satu dari pekerja itu, menuduh Ernest bahwa ia telah mencuri beberapa persediaan alkohol milik mereka. Ia sangat marah dan berusaha menyerang Ernest, tetapi karena Ernest cukup ahli dalam berkelahi, ia pun berhasil menghentikan Caleb dan pergi dari sana sambil membawa senjata miliknya. Setelah Ernest berjalan cukup jauh, ia tak sengaja melihat film yang sedang tertidur, melihat Flame yang sedang tertidur bersama dengan robot miliknya. Lalu saat hari mulai pagi, Ernest mengikat Flame dan berjalan menuju ke tempat para pekerja untuk menyerahkan Flame karena ialah yang telah mencuri alkohol itu. Tetapi saat di tengah perjalanan, Flame mengatakan bahwa ia sangat kehausan dan tidak bisa berjalan lagi, sehingga Ernest terpaksa melepaskannya dan beristirahat di sana. Mereka berdua membuka beberapa botol alkohol untuk menghilangkan dehidrasi. Tetapi tampaknya Flame telah merencanakan hal ini karena ia tak terlalu banyak meminum air tersebut. Flame kemudian mengatakan bahwa ia terpaksa mencuri karena persediaan dari pemerintah telah mengambil secara paksa tanah milik ayahnya yang merupakan orang luar, dan tanah tersebut diberikan kepada Ernest yang merupakan penduduk lokal. Tak hanya itu, ia juga kesal karena Airmas tak mempunyai skill untuk mengelola tanah tersebut, sehingga tanah itu hanya menjadi tanah gersang seperti saat ini. Lalu saat Ernest mulai mabuk, Flame langsung melemparkan sebuah batu tepat ke kepala Ernest hingga ia mengalami pendarahan yang cukup parah. Setelah kejadian itu, Flame pun pergi menemui Mary dan bertingkah layaknya seseorang yang tak tahu apapun tentang apa yang terjadi pada Ernest. Karena penasaran ayahnya tak kunjung kembali, Jerome kemudian berusaha mencari ayahnya hingga akhirnya ia bertemu dengan Caleb yang mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal dunia karena terseret oleh robot tersebut. Semua orang mengatakan bahwa kejadian itu merupakan sebuah kecelakaan dan tak ada yang tahu bahwa sebenarnya Flame lah dalang di balik kasus pembunuhan tersebut. Jerome pun sempat melampiaskan kekesalannya pada robot itu, tetapi setelah beberapa hari ia akhirnya bisa menerima kenyataan dan mulai membantu Flame dalam mengelola tanah milik ayahnya. Beberapa hari kemudian, Flame pergi ke gunung untuk menemui Caleb dan menuduh bahwa Caleb lah yang telah membunuh Ernest. Untuk memperkuat buktinya, ia pun membawa pisau milik Caleb yang sebelumnya dibawa oleh Ernest ketika mereka berdua berkelahi. Jawablah mengatakan bahwa ia tak akan melaporkan kejadian tersebut asalkan Caleb mau mengalirkan air ke tanah miliknya.
Singkat cerita, Flame akhirnya berhasil membuat air mengalir ke tanah itu seperti yang oleh Ernest sebelumnya. Dengan pengetahuannya dalam mengelola sebuah lahan, Flame pun mampu mengubah tanah gersang itu menjadi lebih baik, hingga ia berhasil menciptakan ladang gandum yang sangat luas dengan uang yang ia dapatkan dari hasil panen tersebut. Ia pun mengajak Mary untuk menikah dan membangun sebuah keluarga yang bahagia. Beberapa bulan telah berlalu. Sam dan 2 orang lainnya tiba-tiba saja menghampiri Flame dan memintanya untuk menyerahkan tanah itu kepada bank untuk melunasi seluruh hutang Ernest. Tetapi tampaknya Flame tak ingin menjual tanah itu, dan ia pun berjanji akan segera melunasi seluruh hutang itu dengan uangnya sendiri. Dengan membawa robot milik Ernest, ia pun pergi menemui temannya yang bernama Robbie. Ia mengatakan bahwa ia perlu bantuan untuk mencari seseorang yang mau membeli bayinya, karena sebentar lagi Mary akan melahirkan seorang anak. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu dengan sekelompok remaja pembeli bayi, dan ternyata Flame telah membohongi Robbie karena ia tak berniat untuk menjual bayinya sendiri, melainkan Flame ingin menjual bayi milik Robbie. Mengetahui hal itu, Robbie pun sangat marah kepada Flame, tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja orang-orang itu menembak Robbie sehingga membuat Flame lari terbirit-birit dan meninggalkan robot itu di sana. Robot itu pun tak sengaja terkena tembakan yang mana hal itu membuat sistemnya rusak, dan pada akhirnya robot itu berjalan dengan sendirinya menuju ke suatu tempat. Keesokan harinya, Flame dan Mary pun sangat senang karena mereka berhasil melunasi hutang milik Ernest tanpa harus menjual tanah tersebut. Jerome sempat bertanya pada Flame kemanakah ia menjual robot itu, dan Flame menjawab bahwa ia menjualnya pada Robbie. Setelah beberapa hari, robot itu kini tiba di sebuah tempat, dan ternyata orang bernama Kevin yang memiliki tempat itu merupakan orang yang telah menciptakan robot tersebut. Kevin lalu mencoba menghubungi radio milik Ernest, dan ia mengatakan kepada Jerome bahwa robot itu saat ini berada di tempatnya. Karena penasaran, Jerome pun pergi menuju tempat Kevin dengan alasan bahwa ia akan pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Tetapi karena tempat Kevin berada jauh di luar perbatasan, Jerome pun tak bisa melewati para penjaga perbatasan karena ia masih berumur di bawah 18 tahun. Di sana ia tak sengaja bertemu dengan Anna, seorang anak perempuan yang pernah diceritakan oleh Ernest sebelumnya, lalu menawarkan bahwa ia bisa membantu Jerome melewati perbatasan itu, asalkan Jerome mau membayarnya. Kemudian mereka pun berjalan bersama sambil mengenal satu sama lain, hingga akhirnya mereka tiba di tempat Kevin berada. Saat Jerome memberikan uangnya pada Anna justru mengembalikan semua uang tersebut dan pergi meninggalkannya. Di sana Jerome akhirnya bertemu dengan Kevin, dan ia menunjukkan seluruh rekaman yang terdapat pada robot tersebut. Lalu setelah ia melihat semua rekaman itu, Jerome akhirnya sadar bahwa ternyata orang yang telah membunuh ayahnya adalah si Flame. Singkat cerita, hujan yang selama ini mereka harapkan pun akhirnya turun dengan sangat lebat. Flame sangat senang dengan kejadian itu, tetapi betapa terkejutnya ketika ia tahu bahwa robot yang ia tinggalkan bersama Robbie tiba-tiba saja kembali ke tempat mereka. Flame pun mengatakan pada Jerome bahwa mungkin saja Robbie tak sengaja meninggalkan robot itu di suatu tempat, sehingga robot itu pun kembali pada mereka lagi. Singkat cerita, saat Flame dan Jerome sedang berburu rusa yang hendak memakan tanaman mereka, Jerome tiba-tiba saja mulai mengarahkan senjatanya ke arah Flame, tetapi ia tak berencana untuk menembaknya, melainkan menembak salah satu dari rusa tersebut. Kemudian Jerome mengatakan bahwa senjata itu rusak, sehingga ia meminta izin pada Flame untuk memperbaiki senjata itu, tetapi ketika di rumah, Jerome justru menyimpan senjata tersebut di bawah tempat tidurnya. Ketika mereka sedang makan malam, Jerome pun mengatakan pada Flame bahwa ia baru saja mendapat telepon radio dari Robbie yang sedang mencari Flame. Mendengar hal itu, Flame pun sempat panik karena ia mengira bahwa Robbie masih hidup. Keesokan harinya, saat ia sedang membahas masalah bisnis pertanian dengan ayahnya, tiba-tiba ia mendapat sebuah pesan dari Robbie yang meminta Flame untuk menemuinya di pegunungan. Ia lalu menanyakan senjata milik Ernest pada Jerome, tetapi Jerome mengatakan bahwa senjata itu sedang diperbaiki, sehingga Flame pun hanya membawa sebuah pisau dan pergi untuk menemui Robbie.
Di sana Flame mencoba memanggil-manggil nama Robbie, tetapi sayangnya tak ada satupun orang yang menjawab panggilan itu. Tak lama kemudian, Flame tak sengaja masuk ke sebuah lubang yang sangat dalam hingga membuat salah satu kakinya mengalami patah tulang. Ia mencoba meminta tolong dengan cara berteriak, tetapi sayangnya tak satupun orang yang mendengarnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba seseorang datang menghampirinya dan ternyata orang itu adalah Jerome. Flame akhirnya sadar bahwa ternyata selama ini Jerome telah membohonginya. Karena sebenarnya Jerome lah yang membawa robot itu kembali dan menuliskan sebuah surat agar Flame mau pergi ke pegunungan. Flame mencoba meminta maaf pada Jerome, tetapi karena Jerome sudah terlanjur marah, ia pun mengabaikan permintaan Flame dan langsung menembaknya dengan nyata yang telah ia simpan sebelumnya. Beberapa hari telah berlalu, Mary sangat kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa lagi karena Flame telah menghilang selama lebih dari 2 hari. Tampaknya Jerome tak mengatakan apapun pada Mary tentang Flame yang pergi ke pegunungan untuk mencari Robbie. Kemudian Jerome memutuskan untuk menghapus seluruh rekaman yang ada di robot itu agar tak ada seorang pun yang tahu tentang apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Kemudian Jerome memutuskan untuk melupakan seluruh kenangan masa lalu dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Lalu, film pun selesai. Sebuah kisah yang sangat menarik, bukan? The Young Ones mengajarkan kita bahwa apapun yang akan kita lakukan akan kembali pada kita, entah itu hal baik ataupun hal buruk. Flame yang selalu mendapatkan sesuatu dengan cara kurang baik, pada akhirnya mendapatkan karmanya dengan tewas di dalam lubang. Begitu juga dengan Jerome yang harus kehilangan ayahnya, pada akhirnya ia mendapatkan keadilannya. Semoga review video kali ini bisa mengurangi kepenatan kalian ya, brosis. Next time kita ketemu lagi di alur cerita film yang lain. Mohon maaf jika ada salah kata, karena dengan kata mungkin bisa saja melukai hati dan pikiran kita. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar jika video ini kurang menarik, atau mungkin berupa saran yang dapat memajukan channel ini. Thanks, see you, and bye!